Panjenengan agak maju lagi sini, bukunya ditutup dulu, dengan maju lagi sini, dekat-dekat sama meja itu. Bapaknya baru datang dari mana? Tuban. Panjenengan juga baru datang kemarin. Oh, kemarin dari mana? Semarang. Ini panjenengan yang dari Tulungagung datang kapan? Tadi pagi. Oh, pagi tadi. Berarti mulai malam ini. Berdua. Bapaknya yang dari Tuban sudah mulai ikut gembleng? Belum. Kedatangannya mau ikut gembleng kan? Ya? Kami ingin mengaji ya Bapak. Ya kalau datang ke sini berarti itu kan mau mengikuti gembleng. Kalau mengkajinya kan bisa dari rumah. Jenengan di rumah sudah mengkaji apa belum? Sudah mempraktekkan apa belum? Sekedar. Itu tidak penting. Yang penting sudah mempraktekkan. Tidak peduli sekedar atau apa, tidak peduli. Yang penting di rumah itu sudah dipraktekkan. Itu permintaan saya. Mau maksimal atau tidak maksimal itu tidak penting. Yang penting di rumah sudah praktek. Itu permintaan dari saya. Sudah kan dengan? Ya. Ini untuk masnya berdua yang sudah bertiga dengan yang kemarin. Yang sedang gembleng, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Kesulitannya sih pikirannya masih bisa. Pikirannya belum bisa diam ya. Untuk panjenengan juga yang dari Tulungagung yang mulai malam ini ada mengalami kesulitan. Ada mengalami kesulitan. Pikiran yang belum bisa stabil. Ingatannya ke sana kemari. Oke. Yang satunya bapaknya juga sama. Iya. Kalau panjenengan menilai pikiran itu stabil, sehingga apa yang panjenengan alami ketika gembleng dinyatakan belum stabil atau tidak stabil, pikiran yang stabil itu yang seperti apa? Pikiran yang stabil itu seperti apa? Yang bisa diajak diem, menurut saya. Nah, kalau menurut panjenengan pikiran yang stabil adalah pikiran yang bisa diajak diam,
menurut panjenengan, ya panjenengan harus kenal sama pikiran panjenengan dulu. Nah, panjenengan sudah kenal sama pikiran panjenengan apa belum? Eh? Yang perlu panjenengan sadari, yang namanya pikiran, otaknya orang yang tidak tidur itu memang seperti itu. Siapapun dia, kalau sedang tidak tidur pasti berpikir. Kalau sampai tidak berpikir berarti melamun itu. Melamun kalau sampai tidak berpikir. Gitu. Begitu juga dengan batinnya. Begitu juga dengan batin, hatinya manusia yang sedang tidak tidur. Sama. Semakin tubuh kita tidak bergerak, semakin ribut antara pikiran dengan hati itu. Ada kalanya kompromi, ada kalanya berdebat, ada kalanya bertengkar, ada kalanya sendiri-sendiri, pikirannya kemana, batinnya kemana. Itu semakin raga panjenengan diam loh ya. Semakin raga panjenengan diam, semakin raga panjenengan anteng, semakin aktif itu, pikiran itu semakin aktif. Batin juga akan semakin aktif, kecuali syahwat. Jadi semakin diam tubuh kita, semakin diam raga kita, pikiran dari otak kita akan semakin aktif, batin dari hati kita akan semakin aktif, kecuali syahwat dari kelamin kita. Aktifnya syahwat dari kelamin kita kalau kitanya berhalusinasi tentang orang cantik, orang bahaya, nah baru itu dia aktif. Bayangin, nah baru dia aktif. Kalau enggak, dia enggak akan aktif. Panjenengan mau bergerak, sibuk bergerak, atau diam anteng tubuhnya, syahwat tidak akan pernah aktif kalau panjenengan tidak membayangkan atau berhalusinasi tentang seks. Tapi kalau pikiran dari otak kita, batin dari hatinya kita, semakin panjenengan banyak bergerak, nah mereka berdua semakin lemah, semakin tidak aktif. Semakin tidak aktif. Apalagi kalau sudah kecapean raganya, wah drop dia. Pikiran itu drop, batin itu drop. Kalau raganya benar-benar kecapean, males dah mikir itu males, batin itu males, wis pokoknya gitu. Semakin diam, semakin anteng raganya, wah semakin bersemangat dia, aktif, berpikir ke sana, berpikir ke sini, nebak itu, penasaran tentang ini, batin itu semakin sibuk. Itu harus panjenengan sadari itu. Kalau enggak, heran nanti. Panjenengan pasti akan menebak-nebak, orang kaya itu pasti ayem pikirannya. Bohong itu. Tetap aktif kemana-mana pikirannya.
Orang yang tidak nganggur, orang yang kaya raya itu pasti tenang batinnya, ayem. Enggak seperti itu. Selagi dia enggak tidur, sama saja, termasuk saya. Selagi saya melek, enggak tidur, sama dengan panjenengan, sama. Hanya saja saya bisa menyikapi, nah panjenengan belum, itu tok. Nah terus sekarang pertanyaannya, lah yang disebut adem, ayem, tentrem, tenang, itu yang seperti apa Pak Web? Kan gitu ya pertanyaannya. Kalau memang pikiran dari otak itu semakin diam, raganya semakin semrawut, semakin diam raganya, batin daripada hatinya semakin semrawut. Nah kalau begitu yang disebut adem, ayem, tentrem, tenang, bahagia itu yang seperti apa? Kan gitu. Adem, ayem, bahagia, tenang, tentrem, itu panjenengan tidak mempermasalahkan, tidak mempermasalahkan pikirannya panjenengan sendiri, tidak mempermasalahkan batinnya panjenengan sendiri. Betapapun panjenengan mempermasalahkan, lowong itu pikiran panjenengan sendiri, mau diapain? Mau diapakan? Itu kan pikiran panjenengan sendiri, bukan pikirannya orang lain. Kalau pikirannya orang lain bisa dimarahin ya. Ini pikiran panjenengan sendiri, gimana mau marahinnya? Mau kurang ajar gitu, ditunjuk-tunjuk ini. Kurang ajar, enggak tahu diri kamu gitu. Pernah jenengan? Itu namanya senewen itu. Panjenengan bisa kompromi dengan pikiran panjenengan sendiri. Panjenengan bisa berteman, bisa bersahabat dengan pikiran panjenengan sendiri, dengan batinnya panjenengan sendiri. Panjenengan tidak mempermasalahkan pikiran panjenengan sendiri, hatinya panjenengan sendiri. Panjenengan bisa seia sekata dengan pikiran panjenengan sendiri, dengan batinnya panjenengan sendiri. Itu loh, adem, ayem, tentrem, tenang, bahagia. Bagaimana bisa adem, ayem, tentrem, bahagia, tenang, lawang bertengkar? Hah? Hati panjenengan bertengkar dengan pikiran panjenengan. Pikiran panjenengan berselisih paham dengan hati panjenengan. Dan ketika itu terjadi, panjenengannya sendiri mempermasalahkan. Wah, ini sudah perang fisabilillah itu. Ini perang fisabilillah itu. Nah, gimana? Jadi jangan heran, sejak zaman kakek moyang kita, kakek nenek moyang kita Adam Hawa, yang namanya tidak tidur itu ya seperti itu, gitu loh. Yang namanya nggak tidur itu ya seperti, yang namanya melek itu ya seperti itu. Makanya motivasi yang diberikan diam. Nanti kalau dengannya diam kan yang bertengkar males, soalnya nggak ada yang nonton kan, nggak ada yang mempermasalahkan, ya nggak ada yang nonton, nggak ada yang menilai kan, ya nggak ada yang instruksi, akhirnya diam, males, nanti yang bertengkar itu males, males sendiri. Jadi kesimpulannya, agar panjenengan tidak bermusuhan dengan pikiran panjenengan sendiri, tidak berselisih paham dengan batinnya panjenengan sendiri, maka apapun proses yang panjenengan alami ketika patrap samadhi, jangan dipermasalahkan. Sebab kalau panjenengan permasalahkan, jadilah masalah,
Nah, masalah ini kan yang kita ndak mau. Masalah ini kan yang kita ndak mau. Nah, kalau tidak dipermasalahkan, mana mungkin jadi masalah? Lawang ndak dipermasalahkan. Nah iya, sesungguhnya bukan hanya ketika patrap samadhi saja. Di luar patrap samadhi, ketika panjenengan bekerja, ketika panjenengan berdagang, ketika panjenengan berkegiatan itu ini bermasyarakat, selagi panjenengan tidak mempermasalahkan, tidak akan ada masalah. Logika, ya enggak? Tenang damai. Ya, iya, makanya jangan dipermasalahkan. Apapun itu. Nah, apapun yang bukan masalah pasti mudah solusinya. Apapun itu. Oke. Tapi bagaimana mungkin Pak Web? Nyata-nyata pinggangnya dengkek, enggak dipermasalahkan. Ya terserah mau dipermasalahkan enggak. Kalau mau jadi masalah ya silahkan dipermasalahkan, itu pinggang pegel. Kalau tidak mau bermasalah ya jangan dipermasalahkan, itu pinggang pegel itu biarin aja. Kalau dibiarin nanti lama-lama pinggang pegel itu nggak mau lagi, nggak ada yang nonton, nggak ada yang instruksi, nggak ada yang protes, ya, nggak ada yang tertawa, nggak ada yang mengeluh. Lama-lama pinggang pegel itu kan males sendiri, dia berhenti sendiri karena nggak ada yang merhatiin. Masih bicara ke Romo Bu ya? Maksudnya? Pada saat mulai terasa swaket itu, Romo ini bukan jasa saya, ini jasa Romo. Ini jasa Romo. Gitu. Itu pembenaran itu. Itu pembenaran diri. Jenengan mengatakan itu pamriye kan ben aja lorong. Pamriye kan ben di ngapura ngono. Nggak bisa, kita nggak bisa berbisnis di kajian diri ini, kita nggak bisa berbisnis, kita nggak bisa berpolitik. Kita benar-benar harus berwahyu pancalaku. Ya harus murni, harus natural. Dan kenaturalannya harus panjenengan sadari, gitu loh. Dan ketika panjenengan bersedia menyadari kehidupan yang natural tersebut, nanti jenengan bisa ngerti, bisa paham, bisa tahu. Termasuk tentang pikiran tadi. Ketika panjenengan bersedia menyadari pikiran panjenengan sendiri, panjenengan pasti tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri tanpa saya beritahu. Oh, ternyata sing jenenge wong nek ora turu iki panjen pikirane ngene. Itu tahu sendiri gitu loh maksud saya. Begitu juga pinggang pegel. Ya, ketika bersamadhi dalam waktu lama pinggangnya pegel. Jenengan bisa tahu sendiri. Bisa paham sendiri, bisa ngerti sendiri. Oh, ternyata yang namanya manusia hidup kalau duduk terlalu lama itu pinggangnya kaku. Itu jenengan bisa tahu sendiri. Sehingga panjenengan bisa maklum. Oh, gitu loh. Bisa maklum. Enggak protes. Oke. Napas kadang tidak stabil. Yaitu posisi duduk panjenengan yang tidak mendukung. Kalau napas tidak stabil, menggeh-menggeh, ngos-ngosan dan lain sebagainya, berarti posisi duduk panjenengan tidak mendukung. Maka perbaiki posisi duduknya. Nah, kalau posisi duduknya sudah diperbaiki, sudah dibenahi, napasnya tetap belum stabil, berarti ada masalah paru-paru panjenengan.
dan hidup panjenengan sedang berusaha memperbaiki masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, menyempurnakan masalah tersebut, maka segera ucapkan terima kasih. Nah, gitu. Nggih. Jadi adem, ayem, tentrem, tenang, bahagia itu bukan tidak berpikir, tetap berpikir, lumrah. Hanya saja pikirannya bersahabat, pikirannya itu bersaudara, jadi tidak bertengkar. Cil. Waduh, selentik. Pulang. Kalau cerewet pulang. Ada mengalami kesulitan lain. Untuk panjenengan bagaimana, Masnya? Patrapnya bagaimana, samadinya bagaimana? Di luar patrap samadi, ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup bagaimana? Yang terpenting kan dua hal ini. Nah, selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, pelatihan panjenengan kan sebenarnya hanya dua hal saja. Diam ketika bersamadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Dua hal ini kan pelatihan panjenengan. Nah itu bagaimana? Jadi alhamdulillah Pak, saya tiap gerak itu jadi seolah semakin slow gitu. Jadi apapun yang tergerakkan dengan sendirinya, saya berusaha menyadarinya. Cuman kayak jadi seolah lambat geraknya. Maksudnya biasanya tinggal makan dulu nih, pelan halus. Ya iya, ya memang seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan kelakuan itu yang melakukan tidak sendiri kan? Nah kalau tidak slow, ketinggalan yang hidupnya. bukan seperti itu. Tinggal. Kalau tidak slow, nasi dan lauk pauknya satu piring, 5 orang. Coba menyentuh, nggak usah megang lah, nyentuh nasi dan lauk pauk satu piring itu, 5 orang ini dari jauh, lari sekenceng-kencengnya. Apa yang akan terjadi dengan nasi dan lauk pauknya satu piring itu? Berantakan. Ya. Yang melakukan tidak sendiri, kelakuan ini yang melakukan tidak sendiri, dan itu harus seia sekapa, harus saling bekerja sama. Artinya harus ada kehati-hatian di situ kan. Kalau enggak, kacau. Kalau enggak kacau, karena yang melakukan tidak satu orang, enggak sendiri. Sedulur papat kalimo pancer. Kalau gerasa gerusu keburu bu, enggak bisa. Yang dulunya kan begitu, begitu nggak boleh makan, bismillahirrahmanirrahim. Ya makanya. Kalau sekarang ya makan, soalnya menikmati. Makanya apapun yang kita minum, apapun yang kita makan hanya jadi tai, jadi kencing, jadi kentut, dan jadi penyakit. Iya. Benar. Diamnya bagaimana? Diamnya sudah saya usahakan
nggak bicara pikiran, bicara apapun kita nggak abaikan. Dan juga mengarahkan kadang-kadang terikut dengan batin nih. Begitu kita sadar, oh, jangan ikut. Kita kembali posisi awal. Berarti masih dalam bentuk usaha ya, Ya. belum bersahabat ya, belum bersaudara. Baru perkenalan. Baru perkenalan tadi. Kenal. Kalau yang dari Wonosobo bagaimana? Belum, hidupnya belum bisa lama. Duduknya belum bisa lama. Duduk lama itu dibutuhkan konsisten, pelatihan yang konsisten dan pemaksaan diri kalau panjenengan pengen duduk lama. Kalau panjenengan tidak konsisten, tidak mau memaksa diri, ya tidak akan pernah bisa duduk lama. Kalau tentang duduk loh ini ya, kalau tentang lamanya duduk, lamanya duduk itu dikarenakan konsisten memaksa diri. Kalau panjenengan tidak mau memaksa diri, ya tidak pernah bisa lama jenengan duduk. Jadi jangan peduli, jangan takut, kakinya kram, pinggangnya panas itu jangan takut jenengan, karena memang seperti itulah orang duduk lama gitu. Yang namanya orang duduk lama itu ya pasti seperti itu gitu. Jadi panjenengan jangan takut, karena itu wajar, itu bukan hal yang aneh. Nah, kalau diamnya ketika bersamadhi, Pikirannya sering bercabang, Pak. pikirannya bercabang. Pikiran bercabang itu seperti apa ya? ada Ya kadang mikir apa-apa. Kadang yang udah lama keinget lagi gitu, Pak. Tapi penyampaian saya tadi tentang pikiran paham. Penyampaian saya tadi tentang pikiran itu paham nggak jenengan? Tentang pikiran, tentang batin, itu nanti paham nggak? Nggak paham? Belum. Loh. Jenengan kemana tadi? Iya toh? Lama loh saya mengungkap tentang pikiran tadi ya. Jenengan kemana itu? Waduh, gawat ini. Harus saya ulang lagi? Nah, kalau tentang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi bagaimana? Sering tersadar gitu, Pak. Iya, maksudnya itu menjenengan mengalami kesulitan apa tidak? Kalau soal pikiran ya itu salah jenengan sendiri tadi ndak nyimak, wong sedang duduk bareng kok sampai ndak nyimak itu kan. pikirannya bertengkar. Mengalami kesulitan nggak di luar patrap samadhi itu? Di luar patrap samadhi ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu bagaimana? Soal menikmati sih udah nggak terlalu kesulitan, Pak. Bisa. Ya. Jadi ketika yang ini loh, kesadaran itu seperti ini. Tadi atau kemarin, apapun alasannya, itu sudah bukan milik kita. Tadi atau kemarin, apapun itu, sudah bukan milik kita.
nanti itu masih belum milik kita. Lah terus milik kita yang mana? Milik kita itu adalah saat ini gitu. Saat sekarang ini milik kita. Jadi saat ini panjenengan sedang apa, sedang di mana, itulah yang harus kau sadari. Jangan selain itu. Karena kalau panjenengan berusaha menyadari selain pada saat ini tentang diri panjenengan, panjenengan itu sudah mencuri, sudah merampok dengan itu. Nah, pencurian dan perampokan ini ada sanksinya. Dan ketika saya bertanya kepada panjenengan, kepada salah satu dari panjenengan, tanya jawab, nah panjenengan harus nyimak. Karena sama-sama saat ini kan, satu itu. Yang kedua, bisa jadi apa yang ditanyakan sama dengan apa yang panjenengan alami. Jawabannya juga sama dengan yang panjenengan butuhkan. Jadi ketika kita mau menghadapi saat ini, mau menerima saat ini, mau memperhatikan saat ini, mau mensyukuri saat ini, banyak yang akan kita dapatkan, tuh banyak. Dan itu sah, tidak mencuri gitu loh. Karena milik kita sendiri. Seperti masnya tadi. Padahal kan saya lama sekali berbicara tentang pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, syahwat dari kelamin kita. Itu kan lama sekali, masnya sampai nggak tahu itu. Dan aneh sekali. Kalau panjenengan bapaknya dari mana? Dari Bantul. Oh, dari Bantul. Malam ini di tahapan apa? Mijil Sampurno. Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Harus komplit ya. Jangan Mijil Sampurno. Berarti kalau Mijil Sampurno itu nggak ada palungguh pambuko, nggak ada kunci, nggak ada paweling, nggak ada samadhi. Harus komplit. Tapi kalau Patrap Samadhi Mijil Sampurno, oh itu berarti ada palungguh pambuko, ada kunci, ada paweling, ada samadhi, ada singkir, ada palungguh panutup, komplit. Itu sederhana itu, tapi penting loh itu. Soalnya saya pernah datang ke suatu tempat, nggak sendiri, banyak orang. Karena tempat itu adalah tempat keramatnya leluhur, maka saya harus melakukan penghormatan di tempat itu. Lalu saya berkata kepada kadang saya, kita lakukan Patrap Samadhi Mijil Soan. Itu saya katakan. Kemudian masuk ke area keramatnya leluhur tersebut. Nah, setelah duduk siap melakukan Patrap Samadhi, saya mengingatkan, jangan lupa ya, Mijil Soan loh. Nah, begitu Patrap, Mijil Soan aja nggak ada. Cuma Mijil Soannya aja. Artinya itu pemahaman sederhana tapi sangat penting sekali itu. Ya. Paham gak? Untuk yang dari Semarang mengalami kesulitan Ya. selain tadi, Ya, belajar tahap-tahap dah. ya. Yang dari Bantul ada mengalami kesulitan tidak? Nek dikile, Pak. Nah, sikile keju. Iku ada model itu. Coba lihat sikile kayak apa.
nek sik iki wae kula anu. Kula nengke mawon rada betah. Berarti kan ilmunya dapat kan? Ilmunya dapat kan? Gunakan caranya seperti itu. Benten kalih ini. Nah, iya. Nah, itu caranya seperti itu. Ini ada petel kula nengke mawon. Petel, kayak petel. Dinggon nutukin apa? Nek sik niki wae kula nengke mawon terus Mending enggak? Mending. enggak enggak suwe. Nah, berarti ilmunya menghadapi sikil petil jenengan udah dapatkan. Itu caranya seperti itu. Menemukan sendiri. Iya, harusnya itu menemukan sendiri. Kalau kita mau diam loh gitu ya. Kalau kita mau diam, sebenarnya ketika kita diam, kata-kata diam, karena kita nggak tidur ya, karena kita nggak tidur. Ketika kita diam, ini kesadaran kita yang aktif. Nah, ketika tubuh kita diam, apapun yang dialami kita diam aja. Nah, kesadaran kita kan nggak mau diam. Nah, ini dia yang akan mencari solusi dengan sendirinya. Akhirnya ketemu. Ya seperti bapaknya itu tadi, caranya menghadapi sikil petil kan dia dapat. Nah, gitu. Kalau ada gerakan-gerakan dari tubuh itu gimana? Jangan ikuti. Maksudnya kan ada dari sini nggak ketek gitu nih. Oh, itu karena peredaran darah panjenengan tidak lancar. Itu rasanya darah yang mengalir itu seperti itu. Nah, itu ada kalanya di sini seperti kayak semut berjalan. Nah, itu aliran darah, itu aliran darah. Nah, itu aliran darah. Ya enggak mesti di sini, ada kalanya di sini, ada kalanya di badan. Itu rasanya darah mengalir di dalam tubuh kita itu loh, seperti itu. Coba kalau seluruh tubuh kita bisa merasakan aliran darah itu. Semrawut ya. Seperti itu. Ingat, selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang melatih diri tentang dua hal saja. Hal pertama adalah diam ketika bersamadi setelah patrap, itu hal pertama. Yang kedua, di luar patrap samadi, ketika apa saja, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua hal ini yang sedang panjenengan latih. Panjenengan ahli di dua hal ini, bermasyarakat panjenengan ya ahli, bertuhan juga panjenengan ahli. Gitu. Sehingga panjenengan bisa disebut sebagai master di situ atau maha guru. Kenapa harus diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap? Karena kita ketika bersamadi, kita sedang menghadap kepada maha gaib yang tidak bisa ditebak, ditebak-tebak, dikira-kira, dibayangkan, digambarkan, tidak bisa sama sekali, karena dia adalah maha gaib. Hanya dia sendiri yang bisa mengetahui. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahuinya, kecuali maha gaib itu sendiri. Kenapa kita harus diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap? Di dalam diri kita itu ada ruhnya maha gaib. Ruhnya maha gaib di dalam diri kita
yang selama ini saya sebut sebagai hidup atau roh suci atau roh kudus kalau istilah spiritualnya. Hidup, roh suci atau roh kudus atau ruhnya maha gaib ini tidak ada bedanya. Kalau maha gaib ini kuasa, maka ruhnya maha gaib juga kuasa. Kalau maha gaib ini sakti, maka ruhnya maha gaib juga sakti. Sama, intinya sama. Sama sekali tidak berbeda. Karena kesamaan ini tadi, untuk bisa menghadapi maha gaib, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada teknik lain selain diam. Selain mendiamkan diri, nggak ada. Karena jika tidak, ya nggak bisa. Karena maha gaib. Satu, karena maha gaib. Kedua, karena sama-sama saktinya. Sama-sama kuasanya. Tidak berbeda sama sekali. Nah, alasan dua hal ini yang menjadikan kita tidak bisa kalau tidak diam. Kalau harus dibedakan antara maha gaib dengan ruhnya maha gaib, kalau harus dibedakan, maka letak perbedaannya, kalau maha gaib itu ada di luar diri, kalau ruhnya maha gaib itu ada di dalam diri. Itu saja perbedaannya. Selain itu, dalam segala halnya sama, tidak berbeda. Dikarenakan maha gaib ada di luar diri, sedangkan ruhnya maha gaib ada di dalam diri, maka untuk bisa menyaksikan maha gaib, ruhnya maha gaib di dalam diri ini harus diam. Kalau tidak bisa. Karena maha gaib yang ada di luar diri tidak mungkin diam. Kalau maha gaib di luar diri yang diam, kacau kehidupan alam semesta. Karena maha gaib di luar diri itu adalah ruhnya alam semesta seisinya. Nah, kalau maha gaib di luar diri yang menjadi ruhnya alam semesta seisinya ini diam, apa yang akan terjadi? Maka dari itu, ruhnya maha gaib yang harus diam. Bukan maha gaib yang diam. Yang harus diam adalah ruhnya maha gaib. Itu kenapa harus diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Namun ketika bersamadhi, saya mengalami itu, mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini, itu wajar. Itu bukan hal yang aneh. Karena
Maha gaib yang ada di luar diri adalah ruhnya alam semesta seisinya. Dan kita hendak menyaksikan maha gaib yang di luar diri kan? Maka maha gaib di luar diri ini ruhnya alam semesta seisinya. Ada berapa miliar isinya alam semesta? Satu persatu itu akan kau lalui di dalam proses. Jadi kesimpulannya, apapun yang panjenengan alami ketika patrap hingga sampai semedi itu adalah perwujudan maha gaib yang sedang menunjukkan dirinya, yang sedang berusaha memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam aneka ragam wujudnya. Mulai dari sakit, wujudnya sebagai sakit pinggang, wujudnya sebagai kaki keram, wujudnya sebagai pikiran, tuing, 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 wujudnya sebagai batin, tuing, tuing. Itu semua perwujudan maha gaib yang ada di luar diri kita. Itu alasan kenapa harus diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Boleh tanya, Roy? Boleh tanya. Boleh. Berarti kalau yang itu yang harus diam, ruh sebagai ruh yang maha gaib tadi harus diam, kan itu kita yang diam. Iya. Berarti kita adalah ruh. Lah memangnya jati diri kita itu apa? Ya, jati diri kita kan ruhnya maha gaib itu kan. Paham ya? Awas loh, disimak loh. Kenapa? Di luar patrap samadhi, kita harus menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kenapa harus seperti itu? Selain menghadap kepada Sang Maha Penguasa alam semesta seisinya, kita diadakan atau diciptakan untuk beribadah kepadanya. Manusia hidup diciptakan itu untuk beribadah kepada Maha Gaib yang dimaksud tadi. Apa itu ibadah? Ibadah adalah perbuatan kebajikan berskala besar. Itulah arti maksud daripada ibadah. Jadi arti maksudnya ibadah adalah perbuatan atau kelakuan berkebajikan berskala besar atau skala besar. Tidak individu. Perbuatan atau kelakuan kebajikan skala besar itu apa saja? Secara simpel,
menjaga alam semesta seisinya, skala besar bukan? Merawat alam semesta seisinya, skala besar kan? Mengelola alam semesta seisinya, skala besar bukan? Dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Itulah kelakuan atau perbuatan kebajikan dalam skala besar. Dan untuk itu kita itu diciptakan. Alam semesta seisinya. Mampu panjenengan? Gedean alam semesta. Jangan langsung menuju ke titik tidak mungkin. Dipikir dulu, direnungkan dulu. Bisa nggak panjenengan menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya itu bisa nggak panjenengan? Ya, kalau manusia yang sudah sadar. Kalau tidak bisa, mana mungkin? Wong kita diciptakan untuk itu loh. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Manusia menciptakan kapal laut, berarti kapal laut itu kan bisa mengapung di laut ya, bisa berfungsi sebagai kendaraan di laut. Tidak mungkin manusia menciptakan kapal laut tapi tidak bisa ngapung di laut, itu tidak mungkin. Begitu juga Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Tidak mungkin manusia tidak bisa beribadah kepadanya, lalu manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, manusia termasuk jin, tetangga alam lain kita, itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Maha Gaib, kepada Maha Suci Hidup. Sedangkan arti maksud daripada ibadah itu sendiri tak lain dan tak bukan adalah perbuatan atau kelakuan kebajikan skala besar. Sedangkan arti maksud daripada kelakuan atau perbuatan kebajikan skala besar adalah sebagai contoh, menjaga alam semesta seisinya, mengelola alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Itulah arti maksud daripada perbuatan atau kelakuan kebajikan berskala besar. Namun ada pertanyaan di situ, bagaimana mungkin manusia mampu Pak Web lawang menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan rumah tangganya sendiri saja? Nggak usah rumah tangga, itu sudah termasuk skala besar ya. Menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan dirinya sendiri saja. Jadi mana mungkin bisa, mana mungkin mampu? Maka jawabannya pasti mampu. Karena apa? Karena manusia termasuk jin diciptakan memang untuk itu.
Seperti yang sudah saya kasih contoh, manusia menciptakan pesawat terbang, manusia menciptakan kapal laut, menciptakan mobil. Yang perlu kita cerna, kita ngambil sampel dari bangsa manusia sendiri. Manusia menciptakan pesawat terbang. Yang namanya pesawat terbang itu perangkatnya super lengkap, super canggih. Kalau ndak lengkap, ndak canggih, ndak mungkin bisa terbang. Lawang besi. Ya enggak? Begitu juga dengan kapal laut. Kalau tidak canggih, tidak lengkap, mana mungkin bisa terapung di air, lawang besi. Ini kelas manusia. Bagaimana dengan kelas Tuhan? Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya sama, lengkap, dan canggih. Namun kelengkapan dan kecanggihannya tidak akan mampu disadari oleh seorang manusia kalau manusia itu tidak mengenal dirinya siapa, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Dia tidak akan mampu menyadari kecanggihannya sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Jadi antem mentok pakai remet aku jalan. Jadi yang tidak bisa mampu, yang merasa tidak mampu mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya adalah orang-orang yang belum mengenal dirinya itu siapa. Dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Dikarenakan kita sedang mengkaji tentang ini, maka bentuk kajiannya agar supaya kita memiliki kemampuan beribadah kepada Maha Suci Gaib atau Maha Suci Hidup atau Tuhan dan lain sebagainya. Kita harus memanunggalkan diri dengan Maha Gaib itu sendiri. Karena kalau kita tidak manunggal dengan Maha Gaib, tidak bersatu dengan Maha Gaib, kita mampu. Namun kita akan lebih sering kewalahan karena luasnya alam semesta. Sebab karena itu diperlukan manunggal dengan Maha Gaib, diperlukan manunggal dengan Maha Suci. Alasan ini pula Maha Suci atau Maha Gaib mempercayakan 3 singgasananya, 3 rumahnya kepada diri manusia.
Lah, melalui 3 singgasana, melalui 3 rumah yang dipercayakan kepada manusia hidup ini, Maha Gaib dan kita bisa manunggal. Ilmunya atau sainsnya, Maha Gaib adalah Maha Suci. Sudah pasti, singgasananya juga suci. Maha Gaib adalah Maha Suci. Berarti sudah pasti rumahnya juga suci. Rumah atau singgasana yang dititipkan kepada manusia hidup ini harus suci. Karena itu adalah tempat bertemunya Maha Gaib di luar diri dengan ruhnya Maha Gaib di dalam diri. Kalau 3 singgasana atau 3 rumah Maha Gaib yang dititipkan kepada manusia hidup ini tidak bersih, maka kemanunggalan tidak bisa terjadi. Bahkan tidak mungkin bisa terjadi. Karena Maha Gaib adalah Maha Suci. Dia perlu dan butuh tempat yang suci. Kalau tidak suci, apapun itu akan hancur. Jika tidak suci, apapun itu akan hancur. Jika kedudukan Maha Gaib, dikarenakan Maha Gaib adalah Maha Suci. 3 rumah atau 3 singgasana Maha Gaib yang dititipkan kepada manusia hidup, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis. Dalam istilah sederhananya, otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, itu sesungguhnya suci. Sesungguhnya itu suci sejak awal hingga sampai kapanpun. Sehingganya agar supaya Maha Gaib yang suci adanya di luar diri bisa masuk ke dalam singgasananya, bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri, kita tidak perlu ngapa-ngapain. Tidak perlu ngepel, tidak perlu nyapu, tidak perlu ngecat rumah tersebut, itu tidak perlu. Karena apa? Karena sudah suci sejak awal hingga kapanpun. Lawang itu singgasananya Maha Suci, rumahnya Maha Suci. Artinya sudah suci, memang suci sejak awal hingga sampai kapanpun. Jadi tidak perlu diapa-apain. Cukup kita jaga kebersihannya. Cukup kita menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya agar supaya tidak ternoda.
dengan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, atau otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat yang terjaga kesuciannya, maka maha gaib yang suci adanya di luar diri akan bersemayam di dalam singgasananya sendiri, di dalam rumahnya sendiri. Dan ketika maha gaib bersemayam di dalam 3 singgasananya sendiri atau di dalam 3 rumahnya sendiri, maka secara otomatis dia berarti manunggal dengan ruhnya sendiri. Ketika kemanunggalan ini terjadi di dalam 3 singgasananya, di dalam 3 rumahnya, maka dimulai pada saat itu kita mampu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, berapapun jumlahnya, seberapapun luasnya. Menjaga kesucian atau menjaga kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, yang secara sederhana saya sebut sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Lah, ini tidak mudah. Nah, ini tidak mudah karena kita hidup di dunia ini berbaur dengan isinya alam semesta yang jumlahnya triliunan. Tidak mudahnya itu di situ. Agar supaya menjadi mudah, maka kita perlu melakukan satu hal saja, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selain itu, kita tidak akan pernah bisa. Selain itu kita tidak akan pernah bisa. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, satu, panjenengan tidak akan punya waktu, tidak akan punya kesempatan untuk berpikir buruk, untuk membatin syirik, untuk bersahwat yang tidak baik. Nggak akan punya waktu panjenengan. Satu itu. Yang kedua, betapapun triliunan isinya alam semesta, satu persatu akan bisa berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, apapun kejadian yang terjadi selama 24 jam full atau sehari semalam, tersempurnakan. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang sia-sia. Keempat,
kehidupan macam kehidupan macam manapun selama 24 jam full atau sehari semalam tidak ada satupun dosa, tidak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun penyakit, tidak ada satupun kegagalan atau tidak berhasil, tidak ada satupun luput, tidak ada satupun karma, tidak ada satupun masalah yang bisa menyentuh kita. Yang kelima, apapun alasannya, rahasia itu tidak ada. Gaib itu tidak ada. Yang kita tidak mengerti, yang kita tidak memahami, yang kita tidak mengetahui, itu tidak ada. Lima realita yang akan dialami, yang sudah saya sampaikan, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa bisa seperti itu, Pak Web? Ketika tubuh kita bergerak, itu yang menggerakkan adalah hidup. Ketika wujud kita bergerak, itu yang menggerakkan adalah hidup kita. Yang menggerakkan adalah roh suci kita. Yang menggerakkan adalah roh kudus kita. Yang menggerakkan adalah ruhnya maha gaib tadi. Apapun bentuk pergerakan wujud kita, apapun bentuk pergerakan tubuh kita, adalah dia yang menggerakkan. Maka dia adalah ruhnya maha gaib. Yang jika maha gaib itu kuasa, dia juga kuasa. Kalau maha gaib itu sakti, dia juga sakti. Itulah sesungguhnya yang menggerak-gerikkan wujud tubuh kita. Bukan selain hidup. Menikmati rasanya kelakuan diri kita berarti memperhatikan gerak-gerik hidup Maha Kuasa kedua yang ada di dalam diri kita. Tuhan kedua yang ada di dalam diri kita. Dan yang bertanggung jawab tentang jiwa raga kita adalah hidup kita. Yang menggerak-gerikkan itu tadi. Yang bertanggung jawab. Yang bisa menjamin jiwa raga kita, lahir batin kita, dunia akhirat kita, hidup mati kita, juga hidup kita. Artinya, tidak ada satupun, tidak ada apapun yang tidak bisa dilakukan oleh hidup kita. Tidak ada satupun, tidak ada apapun yang hidup kita tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, itu nggak ada. Kalau kita mengikuti gerak-gerik hidup kita, tersesat, salah jalan, dosa, luput, tidak akan mungkin terjadi. Gagal, tidak akan mungkin terjadi. Sakit, tidak mungkin terjadi.
Semua itu terjadi dikarenakan kita tidak mengikuti gerak-gerik hidup. Bagaimana mungkin dikatakan tidak mengikuti gerak-gerik hidup, Pak Web? Katanya Pak Web, gerak-gerik kita kan gerak-geriknya hidup. Artinya apa yang kita lakukan itu kan gerak-geriknya hidup. Berarti kita selama ini kan mengikuti gerak-gerik hidup. Betul. Tapi ingat, di dalam tubuh kita ada 5 ruh. Di dalam tubuh kita itu ada 5 ruh. 5 ruh ini masing-masing mempunyai nurani sendiri-sendiri. Mempunyai hati sendiri-sendiri, mempunyai pemikiran sendiri-sendiri sebagai sesama ruh. Apa saja 5 ruh yang ada di dalam diri kita itu, Pak Web? Ruhnya mutmainah, ruhnya alwamah, ruhnya Tuhan, ruhnya amarah, ruhnya supiyah, atau ruhnya air, ruhnya angin, ruhnya Tuhan, ruhnya api, ruhnya bumi. Itulah 5 ruh yang ada di dalam diri kita. Ruhnya Tuhan inilah yang menggerak-gerikkan wujud tubuh kita. Namun yang menghendaki tubuh kita adalah 5 ruh. Artinya setiap gerak-gerik hidup ini belum tentu kehendaknya hidup. Ada kalanya kehendaknya mutmainah, ada kalanya kehendaknya supiyah, ada kalanya kehendaknya amarah, ada kalanya kehendaknya pergerakannya yang menggerakkan memang hidup, tapi belum tentu itu kehendak hidup, karena di dalam diri kita ada 5 ruh yang sama-sama memiliki pemikiran berbeda-beda. Nah, ini yang menjadikan seorang manusia bermasalah di kehidupan dunia. Jadi, agar supaya mengerti, memahami, dan mengetahui mana gerak-gerik yang dikehendaki oleh hidup, maka nikmatilah rasanya gerak-geriknya hidup tersebut. Dengan seperti itu kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui mana pergerakan, mana pergerikan yang dikehendaki oleh hidup. Dan dengan menikmati rasanya gerak-gerik hidup yang sedang menggerakkan tubuh kita atau wujud kita, kita sudah mengikuti jejak hidup. Kita sudah ikut sama hidup. Dikarenakan kita mengikuti hidup, dikarenakan kita ikut hidup yang sedang menjaga tiga singgasana di dalam diri kita, ya pasti akan selamat, ya pasti akan sempurna. 4 ruh lainnya tidak akan berani. Menghalangi, mengganggu, bertengkar, selisih paham, itu tidak berani. Karena 4 ruh lainnya dicipta untuk membantu hidup. Bukan untuk menguasai hidup. Dengan seperti itu, maka terjagalah kesucian atau kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Tanpa diniati. Tanpa diniati.
Sebab puncak kesulitan menjaga kesucian Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas adalah ego kita sendiri, pamrih kita sendiri, dan arogannya kita sendiri. Yang secara spiritual disebut-sebut sebagai iblis atau Dajjal, musuh abadinya manusia hidup. Siapapun yang ingin menjaga kesucian Baitul Makmur, maka dia akan berhadapan dengan iblis bernama ego. Siapapun dia yang ingin menjaga kesucian Baitul Muharram, dia akan menghadapi iblis bernama pamrih. Siapapun dia yang ingin menjaga kesucian Baitul Muqaddas, dia akan menghadapi iblis juga bernama arogan. Akan menjadi barang mustahil manusia hidup menjaga kesucian Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Kecuali jika dia mau bersaudara dengan egonya sendiri, mau bersaudara dengan pamrihnya sendiri, mau bersaudara dengan arogannya sendiri. Namun bagaimana mungkin bisa bersaudara kalau di dalam prakteknya bertengkar? Selama kita bertengkar dengan ego kita, bertengkar dengan pamrih kita, bertengkar dengan arogan kita, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa bersaudara dengan ego, pamrih, arogan kita sendiri. Ini hukum alam. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindari. Sebab karena itu, para pendahulu mengeklaim sebagai musuh abadinya manusia. Jadi, hanya ada satu jalan untuk bisa bersaudara dengan ego, pamrih, arogan, alias iblis atau Dajjal atau setan. Hanya ada satu jalan, yaitu tidak ingin menjaga kebersihan otak atau pikiran atau Baitul Makmur, tidak ingin menjaga kebersihan hati atau batin atau Baitul Muharram, tidak ingin menjaga kebersihan Baitul Muqaddas, hati atau kelamin atau syahwat. Tidak ingin. Kalau kita ingin, pasti kita akan menghadapi itu. Karena apa? Karena ingin itu nafsu. Kalau kita niat menjaga kebersihan otak atau pikiran, kita ingin menjaga kebersihan otak atau pikiran, hukum alamnya akan menghadapi Dajjal, setan atau iblis bernama ego. Ini hukum alam. Semua manusia mengalami dan nggak bisa menghindari itu. Nah, gimana? Jadi mustahil kan? Bisa menjaga kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas menjadi mustahil kan? Agar supaya bisa, jangan ingin. Nggak usah ingin menjaga kebersihan otak, nggak usah ingin. Niat ingsun menjaga kebersihan, nggak usah niat, nggak usah. Nikmati aja. Rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan, nggak ada ingin di situ kan? Nggak ada niat menjaga ini, kan nggak ada niat. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kita tidak bertengkar dengan ego, pamrih, arogan, tidak berselisih dengan ego, pamrih, arogan. Iblis, setan, Dajjalnya bingung di situ.
Waduh, gimana caranya bertengkar itu? Dia garuk-garuk kepala gini. Akhirnya nyanak kadang bersaudara. Terjagalah kesucian atau kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas tanpa ingin, ya, tanpa niat. Nah, itu. Agar supaya roh suci di dalam diriku dan maha suci yang ada di luar diriku bisa manunggal di dalam Baitul Makmur, akan aku jaga kebersihan Baitul Makmur. Pret. Oke, harus siap menghadapi egomu sendiri. Nah, maka dinyatakan semakin tinggi spiritual seseorang, semakin halus ego, pamrih, arogannya. Bahkan yang namanya ego, pamrih, arogan ini bisa masuk ke lubang jarum sekalipun. Ini yang menjadikan para pelaku spiritual nyerah. Nyerahnya itu bukan karena tidak kuat puasa, tidak kuat, bukan. Nyerahnya itu menghadapi egonya sendiri, pamrihnya sendiri, arogannya sendiri, yang kejadiannya di luar kesadaran. Nanti taunya setelah terjadi, jebule saya pamrih. Nah. Jadi pelatihan kedua di luar patrap samadhi, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, adalah terbaik, terdekat, dan gratis. Selain dengan itu mustahil, karena di sini ada ego, di sini ada pamrih, di sini ada arogan. Itu sebenarnya ya iblis-iblis juga, hanya berganti nama saja. Kalau di luar diri disebut iblis atau dajjal atau setan. Kalau di dalam diri dia berganti nama, ego, pamrih, arogan. Nah, itu musuh abadi kita. Yang tidak rela roh suci kita manunggal dengan maha suci di dalam Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Cemburu dia. Agar supaya tidak cemburu, dia harus jadi saudara kita. Jangan bermusuhan dengan dia. Dia harus bersaudara dengan kita. Jika perlu, harus manunggal dengan diri kita. Karena ego, pamrih, arogan juga bagian dari diri kita sendiri. Artinya harus ikut manunggal dengan selamat, harus ikut manunggal dengan sempurna. Sehingga tidak ada permusuhan sama sekali, tidak ada perdebatan dan tidak ada perselisihan sama sekali. Dan inilah wahyu pancalaku atau iman tertinggi, yaitu sampurnaning patilan urip atau menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah tingkatan tertinggi, di mana iblis, dajjal atau setan, roh suci dan maha suci menjadi satu, tidak bermusuhan. Tidak bersaing, tidak bertengkar, tidak berdebat. Oke. Nah, dua pelatihan ini yang sedang panjenengan latih selama manekung, selama gembleng, harus bersungguh-sungguh. Dan saya berharap
sebelum meninggalkan pesanggeran ini panjenengan sudah ahli di dalam dua hal ini. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, panjenengan sudah ahli. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan juga sudah ahli. Kalau panjenengan ahli di dua hal ini, tak perlu risau. Apapun itu ndak usah risau. Dan sesungguhnya seluruh spiritual dalam bentuk apapun intinya itu di situ. Intinya di situ. Di luar sana ada beberapa kajian diri yang menyamai atau mirip dengan kajian diri kita. Namun laku akhirnya mereka bermusuhan, bahkan berupaya menyingkirkan ego, pamrih dan arogan, yang berarti bermusuhan dengan iblis, bermusuhan dengan Dajjal. Artinya tidak akan bisa. Terlebih lagi, ketika di dalam pelatihan samadinya yang tidak mau diam, itu bisa dipastikan hasilnya pasti membingungkan. Karena apa? Karena maha gaib perwujudannya itu triliunan. Dan tidak ada satupun yang tidak benar. Nah, karena samadinya tidak diam, bisa dipastikan yang dia sukai, nah ini Tuhan. Yang tidak disukai, ah ini setan ini. Saking bingungnya kan, tidak bisa memastikan mana sebenar-benarnya maha gaib. Secara spiritual, yang dimaksud sebagai kunci kehidupan dunia tak lain dan tak bukan adalah diam ketika bersamadi. Sedangkan gemboknya kehidupan di dunia tak lain dan tak bukan adalah di luar patrap samadi, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika kita bersamadi, merelakan diri kita, merelakan hidup kita untuk manunggal dengan maha hidup. Sedangkan di luar patrap samadi, merelakan diri kita untuk manunggal dengan alam semesta seisinya. Tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa arogan. Mengalir sebagaimana semestinya. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya gampang kan? Bagaimana dengan prakteknya? Proses. Prakteknya membutuhkan konsisten. Tak perlu serius. Asalkan panjenengan konsisten
bisa. Karena konsisten ini lama-lama akan menjadi kontinu. Dan kontinu ini lama-lama akan menjadi universal. Jadi modalnya adalah konsisten. Tahu konsisten? Oke. Nah, ini ada kaitannya dengan istilah kadang. Panjenengan tahu apa itu kadang? Bukan. Tahu nggak kadang itu apa? Kadang itu ikatan spiritual yang sama atau hubungan spiritual yang sama. Secara awam disebut sebagai hubungan sesama makhluk hidup. Kadang secara awam ya, hubungan sesama makhluk hidup. Tanpa ego, pamrih, arogan. Nah, karena istilah kadang inilah kita tidak layak berselisih paham, berdebat, bertengkar, apalagi saling menyakiti antar sesama makhluk hidup. Termasuk ego, pamrih, arogan kita sendiri. Termasuk ketika samadhi pikirannya bling bling bling. Termasuk ketika samadhi batinnya nebak-nebak. Tidak boleh berselisih paham. Berdebat, bertengkar tidak boleh. Semua itu adalah wujud atau bentuk hubungan antar sesama makhluk hidup. Yang namanya hubungan harus harmonis, bukan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Panjenengan harus harmonis dengan pikiran panjenengan sendiri. Karena panjenengan sedang berhubungan dengan pikiran. Jadi ketika panjenengan berhubungan dengan pikiran, maka panjenengan harus harmonis dengan pikiran panjenengan. Ketika panjenengan sedang berhubungan dengan batin panjenengan, harus harmonis kejadiannya. Dengan sesuatu di luar diri kita juga harus harmonis. Keharmonisan ini akan terjadi kalau panjenengan bersedia diam ketika bersamadhi dan bersedia menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi ketika bermasyarakat. Keharmonisan ini akan terjadi. Kadang ini akan terjadi. Kadang atau keharmonisan hubungan antar sesama makhluk hidup ini baru bisa tercipta, baru bisa terjadi. Nah, kalau keharmonisan antar sesama makhluk hidup atau kadang ini sudah terjadi, apapun akan manunggal. Apapun akan manunggal, termasuk yang dimaksud Tuhan. Jadi selama kejadiannya belum harmonis, ya selama itu kemanunggalan belum bisa terjadi. Oke? Benang merahnya
Dari apa yang sudah saya cerahkan tadi, benang merahnya adalah jangan pernah lupa bahwa wujudmu, kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Jangan pernah lupa, kata-katamu, ucapanmu adalah wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Dan jangan pernah lupa juga, tingkah lakumu, perbuatanmu adalah berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Itu adalah benang merahnya. Panjenengan selalu berada di situ, tidak mungkin panjenengan akan mengalami lupa, hilap, itu nggak akan mungkin. Nggak tahu diri, nggak sadar diri, nggak akan mungkin. Kalau panjenengan konsisten di situ. Oke, ada pertanyaan? Nah, yang dari Tuban punya pertanyaan, yang dari Tuban? Ada. Apa itu? Yang belum tahu satu masuk. Belum papat sama asma sejati. Sedulur papat sama asma sejati. Kalau sedulur papat itu istilah ilmu. Kalau asma sejati itu istilah spiritual, istilah laku spiritual hakikat hidup. Jadi kalau panjenengan menggunakan kata-kata sedulur papat, maka pelengkapnya adalah pancer. Tidak bisa menggunakan asma sejati. Nah, kalau panjenengan menggunakan asma sejati, maka istilah keempat lainnya harus kunci, paweling, singkir, dan mijil. Ya. Maksudnya sama, namun beda lungguh, beda hakikat. Kalau sedulur papat kalimo pancer itu istilah keilmuan. Ya. Sedulur papat kalimau pancer itu istilah keilmuan. Nah, kalau wahyu panca gaib ini istilah laku spiritual hakikat hidup. Sama, ini sama. Ya, sama. Hanya saja beda hakikat atau beda lungguhe. Kalau wahyu panca gaib itu hakikatnya laku spiritual hakikat hidup. Kalau sedulur papat kalimo pancer itu hakikatnya keilmuan. Oke. Nah, terus yang panjenengan maksud itu apanya? Yang saya maksud, saya kan kalau praktek datang ya pokoknya praktek kalau pakai sedulur papat semua. Kalau asmo semua orang pahamnya kan di situ. Kalau praktek kalau sedulur papat semua, kalau apa piye itu maksudnya? Ya misal mijil ya sedulur papat gitu. Oh. Ya mijil ya sedulur papat mijilo gitu. Iya. Sedulur papat, apa enggak mumet ya dengan? Ya makanya kurang paham. Kurang paham. Lah panjenengan dulu apa namanya dapatnya dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Memangnya di YouTube saya mengajarkan seperti itu? Ya saya kakak sendiri. Kalau di YouTube itu murni menggunakan wahyu panca gaib. Di YouTube itu ya, prakteknya itu murni menggunakan wahyu panca gaib. Kalau ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya, nah itu ada kalanya saya dampingi atau saya sertai dengan keilmuan.
Seperti penyebutan sedulur papat kalimo pancer, bukan di prakteknya Bapak. Kalau di prakteknya itu pasti kunci, paweling, asmo, mijil, singkir, nggak ada sedulur papat kalimo pancernya. Oke. Seperti halnya mijil. Jadi walaupun usia saya sudah 65 tahun, tapi saya masih punya kemampuan mengingat. Tidak ada satupun video saya yang menyampaikan sedulur papat jeneng siro mijilo, itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Iya Bapak. Jadi asmo sejati persamaannya, ya, asmo sejati itu persamaannya kalau di dalam istilah keilmuannya pancer. Asmo sejati itu pancer. Nah. Oke, ada pertanyaan lain? Ini Pak ya. Ya. Nah, pada saat melakukan mijil, patra mijil soang sebelum samadhi itu posisi tangan kan begini. Ya. Terkadang ada rasa pergerakan ini diikuti tidak Pak? Panjenengan saat ini sedang manekung atau gembleng. Ya, Ya. saat ini panjenengan sedang mengikuti manekung atau gembleng. Ikuti apa yang dimotivasikan. Nah, motivasi yang diberikan setelah mijil sebelum gembleng, apakah terus seperti ini tangannya? Berubah. Nah, wes. Ya. Itu kalau pelatihan di rumah sebelum manekung atau sebelum gembleng. Jadi ketika manekung, ketika gembleng, ikuti dan lakukan apa yang dimotivasikan. Jangan melakukan apa yang tidak dimotivasikan. Oke, supaya jenengan tidak bingung nanti. Ada pertanyaan lain? Bapaknya yang dari Bantul, gadah pitakon. Pertanyaan. Dalam? Mireng kemawon, Pak. Kok mireng kemawon? Lah kok penak temen? Ya sudah, kalau seperti itu kadangan kita malam ini cukup dulu ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.